Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah, yaitu Pak Iksan Hamidi, SHI, MSI. Yang saya banggakan, mahasiswa Universitas Sriwijaya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah saya dapat menyelesaikan tugas ini. Dan tidak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya hingga akhir zaman. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri yang bernama Muhammad Hadib Yulio dengan NIM 01021382025150. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, yang akan mempresentasikan materi dengan judul Mudharabah dan Musyarakat. Baiklah, saya akan memberitahu poin-poin dari materi Mudharabah dan Musyarakat, yaitu yang pertama poinnya pengertian mudharabah, kemudian dasar hukum mudharabah, kemudian jenis-jenis mudharabah, kemudian yang keempat pengertian musyarakah, kemudian yang kelima dasar hukum musyarakah, kemudian yang keenam jenis-jenis musyarakah. Satu, pengertiannya mudharabah. Mudharabah berasal dari istilah darob yang mengacu pada tindakan memukul atau bergerak. Arti dari memukul atau berjalan ini lebih tepatnya menggambarkan proses seseorang menginvestasikan usaha atau usahanya. Secara teknis, mudharabah adalah kesepakatan kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama yaitu sohibul ma'al menyediakan seluruh modal 100%, sementara pihak kedua bertindak sebagai pengelola. Dasar hukum mudharabah terdapat di Quran surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua terdapat juga di Quran surat Al-Maidah ayat 1. Yang ketiga Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Rukun dan syarat. 1. Sahibul ma'al dan mudharib wajib memahami aspek hukumnya. Yang kedua, pernyataan ijab dan kabul harus memperhatikan hal berikut. Yang pertama, penawaran dan penerimaan harus secara tegas, menyatakan tujuan kontrak akad. Penerimaan dari penawaran harus dilakukan pada saat kontrak. Yang ketiga, akad harus dicatat secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan metode komunikasi modern. Yang ketiga, modal yang merupakan jumlah uang dan atau aset yang disediakan oleh sahibul ma'al kepada mudharib untuk tujuan usaha harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, jumlah dan jenis modal harus jelas dan terdefinisi. Yang kedua, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Yang ketiga, modal tidak boleh berupa piutang yang dibayarkan kepada mudharib sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, keuntungan dalam mudharib adalah jumlah yang diperoleh sebagai surplus dari modal dengan persyaratan berikut, yaitu harus dibagi antara kedua pihak dan tidak boleh dikhususkan untuk salah satu pihak. Yang kedua, bagian dari keuntungan yang profesional untuk setiap pihak harus jelas dan didefinisikan saat kontrak disepakati. Yang ketiga, penyediaan dana sahibul ma'al bertanggung jawab atas semua kerugian yang ditimbul dari mudharabah.
Yang kelima, kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola mudorib bisa disebut sebagai imbalan atas modal yang disediakan oleh penyedia dana. Harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut, yaitu pengelola memiliki hak eksklusif terhadap kegiatan usaha tanpa intervensi penyedia dana, walaupun penyedia dana memiliki hak untuk melakukan pengawasan. Yang kedua, penyedia dana tidak diperbolehkan menghalangi tindakan pengelola yang dapat menghambat pencapaian tujuan mudharabah, yaitu memperoleh keuntungan. Yang ketiga, pengelola harus menjalankan tindakan yang berhubungan dengan mudharabah sesuai dengan hukum syariah Islam dan harus mematuhi praktik-praktik yang berlaku dalam kegiatan tersebut. Jenis-jenis mudharabah. Secara umum, mudharabah itu terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah mutlakah, yaitu adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Kedua, mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana antara lain mengenai tempat, cara, dan atau objek investasi. Ini bisa dilihat skema mudharabah. Penjelasannya tuh nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank guna mendapatkan modal usaha. Bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian khusus. Saat akad diputuskan, pembagian keuntungan telah ditentukan dalam situasi di mana terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah. Bank yang bertanggung jawab menanggung kerugian tersebut. Setelah usaha berjalan, keuntungan dibagi sesuai dengan ketentuan nisbah yang telah disepakati. Selain itu, nasabah juga harus. Yang keempat, pengertian musyarakah. Nah, musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka usaha tertentu, di mana setiap pihak berkontribusi dengan dana dan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan sementara. Risiko berdasarkan besaran kontribusi masing-masing pihak. Musyarakah adalah bentuk pembiayaan yang didasarkan pada kesepakatan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka usaha tertentu, di mana setiap pihak berpartisipasi dan dengan memberikan kontribusi dana. Keuntungan serta risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Nah, ini jenis-jenis musyarakah. Jenis-jenisnya ada 5. Ada syirkah muafadah. Yang kedua ada syirkah al-inan. Yang ketiga ada syirkah wujud. Yang keempat ada syirkah abdan. Yang kelima ada syirkah al-mudharabah. Nah, yang keenam ada dasar musyarakah. Yang bisa saya jelaskan ada dalam Al-Quran, Quran surat ayat 24, ayat syad. Yang kedua ada di Quran surat Al-Maidah ayat 5. Dalam hadis Nabi diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat. Selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain, jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Yang kedua ada di hadis Nabi riwayat Tirmizi dari Am bin Auf. Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
Rukun dan syarat. Rukun mensyaratkan antara lain. Yang pertama yaitu ijab kabul sihan adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang kedua, dua pihak yang berakad atau bisa disebut akidani dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Yang ketiga, objek akad. Mahal yang disebut juga akut alaihi yang mencakup modal atau pekerjaan. Yang keempat itu nisbah bagi hasil. Nah, selanjutnya syarat-syarat sirkah secara umum sebagai berikut. Yang pertama, perserikatan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan menurut Imam Hanafi. Semua jenis syirkah mengandung arti perwakilan, berarti salah satu pihak diperbolehkan untuk menerima atau mengirimkan wakilnya untuk bertindak hukum terhadap objek perserikatan sesuai dengan izin pihak-pihak lainnya. Yang kedua, persentasi pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang bersifat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad. Yang ketiga, keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara global berdasarkan persentase tertentu sesuai kesepakatan, tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu atau pasti. Ini skema musyarakah. Bisa dilihat, nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal. Antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini. Dalam hal ini, antara kedua belah pihak saling bekerja sama dalam mengelola usaha yang mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Jika terjadi kerugian, maka ditanggung bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Baiklah, itulah penjelasan saya dengan materi yang berjudul mudharabah dan musyarakat. Kesimpulannya, mudharabah dan musyarakat adalah dua bentuk akad dalam perbankan syariah. Berikut adalah kesimpulan dari akad tersebut. Yang pertama, mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik modal, yaitu sanibul ma'al, dan pengelola modal mudharib, di mana pemilik modal menyediakan seluruh modal, pengelolaan modal bertanggung jawab atas pengelola usaha. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan, namun kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kesalahan pengelolaan. Kalau musyarakah itu adalah akad kerjasama antara bank dan nasabahnya dalam pembiayaan usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan dan resiko sesuai kesepakatan masing-masing pihak, menyetorkan modal dan keuntungan serta risiko dalam usaha akan ditanggung bersama. Jenis modalnya boleh berupa uang atau harta benda yang dinilai dalam ruang. Dengan demikian, mudharabah dan musyarakah merupakan akad kerjasama usaha dengan pembagian keuntungan dan risiko, namun memiliki perbedaan dalam hal menyediakan modal, pembagian keuntungan, tanggung jawab atas kerugian, dan jenis modal yang dapat disetorkan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.